Nah, buat teman-teman mungkin udah pada sering denger ya, TDR. Buat racing-racing itu pasti kenal merek TDR. TDR ini bawa motor elektrik, jadi bukan cuma jualan spare part aja. Dan kita pernah nge-review salah satunya yaitu Arendo. Arendo ya. Ada satu motor lagi dan unik. Lebih unik lain dari yang lain deh pokoknya ada. Tipenya Velo FW06. Welcome back to channel EVholic, channel yang bahas berbagai macam tentang electric vehicle. Di sebelah saya ada motor Velo FW06. Nah, ini dari V-Electric. V-Electric itu showroom ya? Itu showroom, Om. Showroomnya. Ya, itu showroom. Tapi yang bawah ini adalah TDR. Iya, betul. Dan kita akan lebih lengkap tentang FW06 dari TDR ini. Buat teman-teman nih yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell. Ini terus terang aja saya ngeliat waktu pertama kali motor ini nih, bentuknya unik banget. Unik ya? Saya belum pernah ngeliat di tipe yang beredar ya di Indonesia ini. Ya. Dan ini rasanya sih kayaknya proporsinya kecil ya? Proporsinya kecil, Om. Tapi kalau kita lihat wheelbase-nya, panjang motor, lebarnya itu mirip sama Honda Beat loh. Oh, sekecil Honda Beat. Iya. Ya, jadi bukan motor-motor gede ya. Soalnya kalau ngeliat ini, kalau modelnya gitu ya, ini kayak motor, motor gede tapi kelihatan kok imut. Imut gitu. sekali ya. Kecil. Ini wheelbase-nya berapa sih? Wheelbase-nya 1240 mm. 1240 mm. Mungkin kalau panjang total sekitar berapa? 1,8? Panjang total tadi sih saya lihat 1830 mm. Sekitar 1,8 ya, hampir seperti Honda Beat ya. Mirip sekali Honda Beat. Bedanya ini cuman satu kursinya. Bisa dua sih, tapi ya kecil sekali nih kursi bonceng kita lihat deh. Nanti kita cobain. Kita cobain. Nah. Kalau untuk ketinggian dari bawah nih, berapa nih kira-kira? Oh, ground clearance-nya ya? Iya. Ground clearance-nya tadi saya lihat tuh 162 mm. Oh, lumayan dong. Jadi lumayan tinggi juga lumayan ya? Tinggi. Jadi dari bawah sini, iya dari bawah sampai jadi ke nggak perlu takut mentok ya? Iya. Enak banget nih. Nah, kita akan lihat lebih lengkapnya untuk motornya kali ini, Om. Karena ini menarik banget nih menarik ya. Ini. Kalau motornya ini tipenya apa sih, Om? Ini dia mid drive, dia pakai belt. Dia pakai belt. Terus di belakangnya ada reduksi gearbox juga. Oh, ada reduksi gearbox. Jadi bukan hanya motor di depan, tapi dia ada gearbox juga di belakang. Wow. Ini berapa kW sih? Kalau lihat dari brosur sih Om, dia bilang motornya tuh 5 kW ya, tapi peak powernya 10 kW. Nah, lumayan terus dong. Torsinya gede loh. Torsinya gede? Torsinya kalau kata menurut datanya, dia bilang torsi motornya aja 58 Nm. Wow, itu torsi motornya? Motornya. Kalau di rodanya? On wheel 350-an. 350, wow. Berarti torsinya lumayan. Harusnya instan ini. Harusnya instan. Kuat nanjak dong harusnya dong. Harusnya kuat. Kuat nanjak, kebut juga dong harusnya. Oh, kalau akselerasi dia nggak sebut berapa, tapi kan top speednya 110. Wow, 110. Lumayan juga ya. Motor lumayan. kecil, bentuknya kecil, tapi larinya kencang dan torsinya cukup gede. Nah, ini harus ditunjang oleh, ini berapa voltase sih? Tadi sih katanya 96 volt. 96 volt. Kemudian untuk baterainya? Baterainya 96 volt, 58 ampere hour. 58 ampere hour. Jadi itu sekitar 5,5 kWh. Lumayan dong. Ini besar tadi gitu. bisa jauhnya bisa sampai 110 ya. Speednya 110. Oh, speednya 110. Tempuhnya 140 km. Wah, pantesan harus bisa jauh karena memang ternyata cukup besar juga nih. Cukup besar. Hampir 60 ampere hour ya. Iya, hampir 60 ampere hour. Jadi hanya single baterai ya. Single baterai. Ini baterainya yang digunakan baterai apa sih? Ini kan tertutup nih, saya nggak tahu. Kayak tertutup sih kalau dari brosur sih dia bilang ini baterai NCM, Om. Oh, NCM. Prismatic. Oh, prismatic. Dan ini rasanya sih harusnya ya pakai baterai yang prismatic itu mungkin lebih awet kali. Lebih awet. Makanya dari Velonya itu dia berani jamin 80.000 km atau 8 tahun. Baterai garansinya 8 tahun. 8 berarti tahun. buat teman-teman tuh yang bilang, wah baterai nanti setiap 3 tahun ganti, apa 5 tahun ganti, nggak perlu khawatir. Karena di garansinya berapa? 8 tahun ya. 8 tahun. Atau 80.000 km. Atau 80.000 km. Wah, ini luar biasa nih. Saya belum ngelihat yang motor lain berani garansi. Berani garansi, Om ya? Iya. Rata-rata berani garansinya 3 tahun. 3 tahun, 2 tahun. Nah, ini pertama nih 8 tahun garansi. Luar biasa. Sayangnya baterainya tertutup ya. Tertutup ya. Tapi udah IP67, Om. IP67 berarti tahan debu dan air. Bahkan yang dia sebut tahan rendaman 1 meter. Wow.
Berarti ini kalau kena banjir-banjiran masih aman dong? Harusnya aman. Harusnya aman. Ini kalau powernya lumayan gede ya, kemudian baterainya juga lumayan besar, jarak tempuhnya 140, kecepatan 110, ditunjang dengan modelnya sih menurut saya cocok nih kayaknya. Menurut saya modelnya tuh unik ya, Ya, unik. lain dari yang lain lah. Nah ini kalau lihat dari depan sih, kalau lihat dari depan memang sport ya, kelihatannya. Sporty sekali. Ya, sport. Nah kalau sayangnya ini ada sayangnya nih Om, yang saya nggak suka nih Om, melihat dari lampu sen. Betul sama Om. Menurut saya juga nih depannya udah cakep banget nih, udah cocok deh. Hah? Tapi kenapa ini normal Lampu ya? sen, iya. Harusnya dia di dalam sini atau di dalam Betul. sini. Ada bagian di depannya Iya. jadi satu gitu ya. Kalau ini cocoknya buat di belakang ya Om. Iya, biasa buat di belakang, buat di jok belakang. Nah, kalau dari tampilan samping nih Om, tampilan samping sih kalau menurut saya juga cukup menarik gitu ya, karena ini beda banget gitu ya. Dan uniknya ini sebetulnya modelnya ini kalau boleh dibilang apa? Sport, tapi juga kayak cocok buat freestyle begitu. Lebih ke sci-fi kalau menurut saya Om. Kayaknya futuristik Kayak Om. futuristik gitu. Cuman memang model seperti ini satu kekurangannya Om, bawa barangnya susah. Ya, betul sekali. Ini Karena gak ada deck ya. nggak ada deck. Nggak ada deck. Bagasi pun kayaknya kecil sekali ini. Kita lihat, kita lihat. Mau taruh tas pun susah nih, Nggak kecil bisa, nih, Om. kecil banget gitu. Digendong, Om. Digendong, harus bawa ransel ya. Kayaknya Om Agan coba dudukin. Saya mau lihat proporsinya deh Om, kalau didudukin sama orang Om. Coba. Kita coba. Nah, kelihatannya sih cukup kecil dan ini agak pendek ya. Jarak antara tempat duduk dengan handlebarnya cukup pendek ya. Berarti riding style-nya untuk santai nih kalau kayak begini. Ini lebih untuk santai tapi kenceng nih Om. Ya, siapa tahu Om lagi mau santai tiba-tiba ada di slip panas gas. Karena biasanya motor yang kenceng itu biasanya handlebar agak jauh ya. dong. Jadi begitu Ya, ya Mas. Kalau ini enggak, dia Ini tegak. kayak buat santai kayak Buat city riding. Kayak city riding ya. Betul. Kalau dari duduknya proporsinya seperti city riding, tapi kencengnya enggak. Kencing. Kenceng banget. Kenceng banget. Kenceng. Dan uniknya ini di belakang Om Agan ada sisa tempat duduk kecil. Ini kelihatannya bisa untuk boncengan, tapi mungkin yang orangnya kecil. Orang kecil ya. Kalau besar mungkin. Kalau kayak Om kayaknya nggak bisa Om. Saya cobain aja deh. Ayo boleh. Karena begini, di sini ada pijakan. Iya untuk betul, ada boncengan pijakan ya, ya Om. betul. Ada pijakan untuk Coba kita boncengan. lihat Om. Nah, saya coba nih naikin ya. Kita lihat Om. Ini saya kecil udah maju banget nih Om. Gak usah Om, duduk biasa aja. Duduk biasa, Nah, oke. duduk biasa gitu. Nah, udah Saya biasa coba nih. naik nih ya. Iya. Waduh, saya Waduh, awas, kena ban belakang jatuh ntar. ini saya di ujung banget nih. Ya, Oh. di ujung banget. Sebenarnya sih bisa ya, cuman memang sempit sih dan ini memang saya duduknya benar-benar sangat di ujung ya. Gitu ya. Kalau untuk postur tubuh seperti saya gitu ya dengan berat sekitar 60-an kilogram gitu ya. Ini mungkin masih bisa lah gitu Masih ya. bisa maksa dikit ya. Masih bisa. Maksa gitu. dikit. Walaupun sebenarnya kayaknya desainnya sebenarnya bukan buat berdua ya. Iya. Buat Tapi satu kok orang. ada pijakan buat penumpang nih Om. Ya kayak motor-motor sport biasa kan dia nggak buat dua orang biasanya kan. Betul. Satu orang aja. Ini kalau dari besaran tadi kelihatannya memang agak sempit buat penumpang ya. Cuman kalau lihat rodanya kayaknya cukup gede nih Om. Rodanya gede Om. Ini ring 14 Om. Oh ring 14. Ring 14 dengan besarannya 110/80. Jadi Yang depannya ya. depannya jadi cukup besar. Belakangnya berapa Om? 140/70. Oh jadi belakang lebih besar, lebih gendut ya. lebih gendut. Jadi memang kelihatannya modelnya proporsinya belakang besar, depannya agak lebih kecil sedikit. Tapi sama-sama ring 14. Kalau untuk sistem pengeremannya menggunakan disc brake ya? Disc brake depan belakang. Depan belakang ya. Udah ABS Om. Oh sistemnya ABS, Auto Brake System. Anti lock braking system. Anti lock. Iya. Saya lupa dengan singkatannya Om. Jadi Berarti yang ini buat sudah- teman ngebut-ngebut betul. ngerem mendadak nggak khawatir. Nggak khawatir dia ngesot kelok lah. begitu ya. Nggak bakal ngelok tiba-tiba bakal berhenti begitu. Aduh, itu pengaman tuh Om. Nah kalau untuk motornya ini sendiri, sebentar Om, saya mau lihat dulu. Ini kan di sebelah kanan ya, disc brake-nya. Kalau yang untuk belakang Om? Yang belakang ada di sebelah. Oh di sebelah kiri. Berarti dia di sebelahnya gearbox-nya ya? Sebelah gearbox. Sebelah gearbox-nya. Ini kayaknya menarik sih Om. Kayaknya saya pengen lihat lebih dekat tentang gearbox ini di belakang nih Om sama mesinnya. Ini kalau motornya sendiri dia kan mid drive nih Om ya. Posisinya itu ada di tengah nih Om ya Jadi kayaknya. center line banget Om. Tepat di atas tempat duduk. Oh, tepat di atas pengendara. Berarti center weight-nya benar-benar di center ya, di tengah ya. Seharusnya. Jadi benar-benar di tengah. Proporsinya memang kelihatan enak. Kemudian dia ke belakangnya ini pakai belt. Pakai belt dengan gearbox di belakangnya. Ada gearbox di belakangnya dan gearbox ini kayaknya besar nih ya. Fungsi gearbox ini sebenarnya untuk apa sih nih Om? Ya, biasanya buat nambahin torsi Om. Oh betul, Jadi karena high ini speed memang ke high torque. jadi langsung ke high torque ya. Makanya betul. untuk nanjak-nanjak nih kayaknya mumpuni banget ya. Seperti Yang mirip-mirip seperti ini Ada Om.
kemarin kita sudah review. Kita udah review. Alfa Servo. Iya betul sekali. Hanya saja perbedaannya gini, Alfa Servo tertutup semua ya. Semua tertutup ya. Nah kalau ini sedikit open. Terbuka. Terbuka, dia beltnya kelihatan, kelemahannya ada. Biasanya debu ya. Nah debu, kotoran. Kemudian apa kalau kita main agak lumpur lagi. Iya, waduh. Dia masuk. Dan ini memang kayaknya kalau ada lumpur susah juga bersihinnya. Oh iya. Nggak tahu nih gimana bersihinnya. Oke. Mendingan nyalain aja nih Om. Oke, nyalain Om. Penasaran sih. Dia udah kilas loh Om. Oh iya, bisa kilas ya. Berarti ini bisa saya kantongin, begitu bisa kantongin. Kemudian cukup tekan, putar aja ya. Set, gini. Nah. Ini langsung display panelnya langsung nyala ya. Cuman saya penasaran dengan penerangan lampu-lampunya nih Om. Kalau lihat di depannya ini Om ya, ini DRL-nya langsung nyala ya. Langsung nyala. Hanya lucunya begini Om, coba dimatikan dulu, ini hanya sebelah kiri aja Om yang nyala. Jadi lampu senjanya hanya sebelah kiri. Sebelah kiri. Terus itu, kalau lampu jauh? Baru sebelah kanan. Kok kayak motor balap ya? Balap. Biasanya begitu. Sebelah-sebelah ya. Iya, sebelah-sebelah dia. Jadi memang dia unik banget. Desainnya memang sengaja kalau untuk lampu senjanya biasa hanya di kiri. Kalau untuk lampu jauhnya baru sebelah kanan. Di sebelah kanan. Sekarang coba kalau lampu sign-nya Om. Standar lah ya. Lampu begini sebelah kanan begitu. Nah, ada hazardnya nggak sih Om? Coba saya cari, ini ada kali ya? Oh iya, itu hazard. Ada hazardnya. Hazardnya ada, jadi cukup membantu kalau ada terjadi trouble atau apa ya. Nah, kalau untuk yang belakang gimana? Kayaknya kita ngeliat lampu kecilnya, dia ada di bawah jok ya? Di bawah jok dan di tengah ya? Kecil begini ya. Nah, kalau lampu remnya Om? Lampunya lampu remnya. Oh ini lampu rem justru yang tengah, kecil gitu ya. Lampu rem kalau lampu senjanya biasa hanya ring ya, bentuknya ring begitu muter ya. Lampu sennya standar ya. Jadi kirinya seperti ini, kanan sebelah sana dan terpisah ya. Kemudian hazard. Nah di bawahnya ada lampu buat plat nomor juga ya. Pakai cat eye juga. Jadi cukup aman lah kalau dari belakang. Memang sih kalau yang masalahnya dengan lampu ini kan cukup kecil ya. Kalau misalkan kita pakai bajunya, pakai jaket panjang, memang sering ketutup sih Om. Dan lagi pulang kalau di bawah begini, kalau kita lihat dari mobil yang cukup tinggi Om, nggak kelihatan ya. Memang itu jadi satu ini ya problem ya. Cuma memang style model-model seperti ini kebanyakan memang begini Om. Iya betul. Kebanyakan sih. Cuman ya begitulah. Kekurangannya ya. Di panelnya biasa ya, dia ada speednya, kecepatannya. Ada range, ada range-nya, dia ada perkiraan range. Oh, ada perkiraan range. Ini sekarang dengan baterai berapa persen ada di mana? Baterai 91%. Oh, di atas. Jadi presentasi di atas ya? Ada jam, ada ini berarti kita lagi parking. Kemudian ini apa, baterai bar ya? Kayaknya baterai bar. Oke, baterai bar. Terus ada odometer di bawah, ya standar lah biasa lah. Nah ini kalau posisi parking, ini karena standarnya samping masih aktif ya, nggak bakal bisa dijalanin. Jadi harus kita naikin dulu, nanti P-nya hilang. Nah, begitu ya. Kemudian pencet di sini ada tombol untuk ready. Baru bisa ready. Dan ini dengan 91%, range-nya sekitar 117 menurut display. Menurut display. Kita belum bisa tes nih Om. Kita belum bisa tes. Karena ini harus ngabisin 140 km lumayan dari Jakarta Bandung lagi Om. Iya Om. Satu episode lagi. Nah kalau displaynya ini sendiri cukup menarik dan informatif ya. Informatif artinya yang kita butuhkan sebetulnya cukup ada di sini. Singkat, gitu ya. Singkat, betul. Cuma ini aja yang kita butuh. Kayak sen ada, dia indikator sen kiri kanan, kita bisa lihat apa. Ya. Kemudian ada yang berkedip ini ABS-nya ya. ABS-nya berarti ABS-nya aktif. Dia kemudian sebetulnya sih kalau saya pengendara nih ya, saya memang membutuhkan paling sering kalau di motor elektrik adalah range-nya dengan baterai bar. Iya. Itu memang kayaknya supaya kita nggak was-was ini tiba-tiba ngedrop apa enggak. Iya. Karena kalau hanya baterai bar itu kadang-kadang nggak akurat. Oh iya, betul sekali. Kita butuh kira-kira range-nya berapa lagi sih begitu. Nah, dan ada satu lagi Om. Ya. Menurut brosurnya motor ini, dia tuh pakai smart BMS Om. Oh, smart BMS. Jadi harusnya persentase baterainya itu cukup tepat dibanding motor-motor lain yang cuma pakai sistem tegangan atau segala macam. Oke, karena dia smart BMS harusnya dia bisa memberikan informasi ke panelnya lebih akurat ya. Iya. Ini kan kondisinya nyala ya, begini kan. Saya penasaran sama bagasinya sih. Oh iya benar. Ini kalau bukanya gimana sih? Oh matiin dulu ya? Matiin dulu. Putar ke kiri. Tekan dulu mungkin ya? Tekan. Ke kiri. Nah. Kita lihat. Ya ampun. Ini sih nggak ada bagasinya Om. Ini emang bukan bagasi ini. Kecil banget, ini buat naruh dompet. Ini cuma buat dompet, kunci, handphone.
jas hujan yang tipis bisa Om. Oh iya. Jas hujan yang tipis bisa. Dan di belakangnya ada MCB. MCB-nya cukup gede nih, 83 ampere. Tapi ya MCB-nya ya standar lah seperti motor listrik pada umumnya. Ini ada yang lucu Om. Apa tuh? Motornya keren Om. Semuanya bagus ya. Tapi kayaknya ada satu part itu out of place Om. Oh, untuk MCB-nya ya? Untuk MCB-nya ini kayak nggak cocok deh. Desainnya ya? Pendapat saya aja sih, nggak tahu kalau pendapat yang lain. Nah, di belakang sini nggak ada tempat untuk charging dan baterai juga nggak kelihatan karena baterainya ada di bawah ya sini. Baterainya tanam dia, tanam ya, nggak bisa dibuka sama sekali. Di sini ya? Iya, di dalam ini. Jadi ini nggak ada dan nggak bisa charging sini, berarti chargingnya di mana nih Om? Di depan Om. Di depan. Di sini ada. Oh, mesti dibuka. Harus dibuka. Nah, ini tempat chargingnya. Tapi enak nih kalau terlindung begini. Kena hujan lebih aman ya, hujan kecil, hujan gede. Ini kita coba aja Om, pakai tadi di mana? Oh di sini kayaknya Om ada chargernya nih Om. Oh iya benar tuh Om. Dalam Om. Ini, cuman gede banget tuh. Coba kita lihat. Oh iya ini besar juga ya. Wah ini chargernya charger besar. Mungkin kita lihat dulu informasinya. Ini berapa ampere nih Om? Outputnya 108 volt DC, 7,4 ampere. 7,4. Wow, gede tapi ini ya. Berarti kalau 7,4 di baterai 58 ya. Berarti bisa di listrik berapa deh minimal? Listriknya minimum berarti sekitar 1200 bisa ya? 1000 watt ya. 1000 watt. Nah, paling aman sih kalau listrik rumah yang 2200 masih bisa ya. Masih bisa ya. Kalau yang 1000 pas-pasan banget. Jepret Om. Ini di mana nih Om? Ini coloknya nih Om. Di sini Om, ada flapnya dia. Oh, ada tutupnya. Nah, kita coba ya masukin. Ini nggak bakalan terbalik karena posisinya ada pinnya, jadi nggak bakalan terbalik ya. Colok ke situ dan ini ke listrik rumah biasa ya. Iya. Terus perlu diingat karena dia 7,4 ampere, baterainya 58 ampere hour tuh dia penuh kira-kira di 8 jam lah. Kurang lebih ya dari kondisi benar-benar habis ya. Harusnya. Ini cukup berat nih Om. Saya malas nih kalau bawa-bawa begini Om. Iya, apalagi bagasinya nggak cukup. Ini harus taruh di ransel gitu. Ransel kalau kita mau pergi. Nah, kalau untuk chargingnya ini sendiri sih Om, karena ini baterainya tadi pakai apa sih MNC ya? Iya MNC. Ini paling cocok itu sebetulnya charging itu ketika baterai tidak sampai di bawah 20% kali ya? Ya pokoknya biasanya kalau untuk baterai yang lithium ion, bukan yang lithium ferric phosphate ya, itu disarankan jangan lewat dari 20% ke bawah tuh nggak boleh sebenarnya. Karena cepat merusak baterai. Bahkan disarankan 30% udah dicas. Oh oke. Jadi memang sebaiknya nggak nyampe 30% cas gitu ya, sebaiknya ya? Sebaiknya, kalau mau baterainya umurnya panjang. Oke, tapi tadi kan digaransi Om 8 tahun. Ya tapi kan meskipun dibilang garansi, ya jagalah jangan dipakai di bawah 30%, terus setiap 3 bulan dicas. Jadi setiap 3 bulan charge gitu ya? Ya biar umurnya panjang lah. Penasaran nggak sih pengen nyoba? Penasaran banget. Saya mau nyoba. Pengen nyoba ya? Iya. Mau keluar aja. Kita keluar dulu, kita coba di luar. Oke. Wih, hati-hati Om. Iya Om. Nah di motor ini nih nggak ada gigi ya. Kan biasanya kalau motor listrik lain tuh ada gigi 1, 2, 3 gitu. Kalau di motor ini kita nyalain langsung default, tapi ada tombol satu di sini, ada tombol turbo. Jadi kalau kita mau dapat kecepatan lebih, kita pencet tombolnya sambil kita gas. Nah sekarang saya mau coba nih, gimana respon gasnya. Ya. Wah ini respon gasnya enak ya. Jadi dia torsinya instan, tapinya nggak terlalu nyentak. Kan kalau motor yang biasa bawa motor listrik tuh kita gas dia langsung nyentak tuh, kenceng banget. Kalau ini dia instan torsinya tapi nggak terlalu nyentak dan nggak ada delay kayak motor bensin. Handlingnya juga nyaman sekali, ini kayak motor sport lah, stabil. Baterai sekarang di 90%. Wah, ini motornya kecil tapi powernya 5 kW, dia rasanya lincah sekali nih. Wah, tarikannya mantep ini. Nah, di depan nih kita ada kayak posisi tidur tuh yang speed bump.
Kita coba suspensinya kayak gimana rasanya. Wah, suspensinya juga nyaman banget ini. Enak. Coba kita coba jalan lurus, kita gas habis. Kalau kita pencet turbo tuh jauh lebih kuat tarikannya. Suspensinya juga enak. Wah, saya suka banget nih. Motornya kecil, lincah, tarikannya kuat, suspensinya enak. Coba kita tarik. 63, 66, 69, 70. Mantap. Wah, tadi lupa matiin sen saking keasikannya. Wah, ini saya bisa bilang ini motor listrik yang handlingnya paling enak yang pernah saya coba ya. Ini cuma digas sedikit nih, kita speed 70 ya. Speed 70 kita gas habis nih. Masih dapet tarikannya. Wah, mantap. Iya, mantap. Aduh, akhirnya sampai juga Om. Gimana rasanya Om? Karena saya baru coba motor listrik itu nggak banyak Om ya. Ini yang paling enak Om, handlingnya kalau menurut saya. Handlingnya enak. Kalau start awal gimana? Torsinya juga, jadi gimana ya? Kan kalau motor-motor listrik itu biasanya torsinya instan kan. Tapi kebanyakan motor listrik yang udah saya coba itu tuh dia jambak Om. Ngomong begitu. Langsung jambaknya kasar banget kan. Langsung begitu. Ini torsinya instan tapi nggak jambak. Responsif nggak? Responsif sekali. Ada delay nggak? Nggak ada delay. Dan dead zone-nya tuh kecil sekali. Kan kalau kebanyakan motor listrik tuh kita gas, nggak ada respon, tiba-tiba langsung wuk gitu kan. Kalau yang ini tuh dia cuman ada sedikit sekali dead zone-nya, terus smooth torsinya naik. Jadi boleh dibilang gasnya throttle ini tanpa delay lah ya gitu ya? Tanpa delay. Jadi enak banget dong. Enak. Nah Om bisa sampai kecepatan berapa tadi tesnya? Tadi cuma coba sampai 70-an deh. 70-an. Oh jadi berarti nggak sampai maksimum ya? Nggak sampai maksimum. Karena memang kalau maksimumnya dia 110 katanya. Yang tadi saya coba itu udah di kecepatan 70. Kan kalau di gas kita gas ke mentok masih ada nafas tuh Om. Tapi kan kurang kencang tarikannya. Saya pencet tombol yang sport Om. Oh, tambah kencang Om. Ada tombol sportnya ya? Iya, kita tahan tombol sport, kita gas. Itu tambah panjang lagi nafasnya. Jadi memang kayak turbo ya? Iya, dan handlingnya enak. Handlingnya nyaman. Nah, kalau untuk tadi nih kita bicara lagi kencang begitu, ini kerasa goyang nggak sih ini motor? Enggak Om, stabil Om. Stabil Om? Berarti enak ya? Enak. Kalau waktu ngerem bagaimana Om? ABS-nya berasa nggak? Ya karena saya nggak ngerem terlalu kenceng ya, nggak terlalu kenceng ya, nggak aktif ya ABS-nya. ABS-nya nggak aktif karena dia biasanya kalau lagi kenceng mendadak ngerem ya. Tapi suspensinya dia agak keras, tapi nggak terlalu keras. Gimana ngomongnya? Ya boleh. Sedang lah. Cocok banget nih buat motor yang kecil begini. Terus ini kan lebih kayak sport ya, bukan motor buat sehari-hari kita pergi jalan pasar nganterin anak gitu ya. Ini enak banget Om. Kalau untuk harganya nih Om, pasti teman-teman pada pengen tahu dah modelnya seperti ini keren banget. Keren banget ini. Ini harganya berapa sih nih Om? Daripada saya ngomong, mending kita ngomong sama representatif dari TDR deh Om. Kita tanya langsung aja. Langsung ya. Halo Om, dengan siapa? Gani. Saya Agan ya. Oke Om. Ini untuk motor Velo yang ini Om, harganya berapa Om? Untuk harganya sendiri price-nya 90 juta di luar surat-surat. Di luar surat. Oh jadi off the road ya? Off the road tuh kawan-kawan.
Kalau on the road-nya berapa? Kalau on the road-nya untuk surat-surat sendiri 6 juta. 6 juta aja 96 juta. Itu hubungannya TDR sama V-Electric tuh apa sih Om? Oke, jadi TDR itu jadi di sini tuh HPZ Link. HPZ pusatnya itu di Jakarta Timur. Oke. Itu di sana ditulisnya TDR. TDR, oke. Dan HPZ Link. pusat. Oh, pusat. Oke. Iya. Nah, kepanjangan HPZ itu High Performance Zone. Oke. Terus kalau di sini tuh HPZ Link, dan untuk di sini ada satu lagi V-Electric. Oh, jadi lebih ke showroomnya ya, V-Electric-nya? Showroomnya ya, oh gitu. Tuh teman-teman, jadi kalau yang mau motor ini, yang tipe Velo FP06 ini bisa datang ke V-Electric. Lokasinya di mana? Di BSD Boulevard, lebih tepatnya di Ruko SPSD nomor E25. Nah teman-teman, udah tahu kan harganya? Tuh. Bagaimana menurut teman-teman tentang motor listrik ini? Ada pertanyaan tentang motor ini atau gimana? Boleh tanya di kolom komentar di bawah dengan hashtag Tanya EVholic. Nah, dan yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe ya. Sampai jumpa di episode EVholic berikutnya. Dadah! Kita jalanin dong. Oke. Buset. Masuk ya? Halo! Sempit. Yuh! Kalau pakai tombol speed tuh. Ini. Itu apa? kayak nos. Oh, nos. Ada Tekan nosnya. sambil digas. Turbo. Tekan sambil digas. Mantap!